Halo, kembali berjumpa dengan saya, Bas. Pada materi yang berikutnya, analisis isu kontemporer. Pada bagian materi ini akan dibagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama itu berbicara tentang perubahan lingkungan. Lalu kedua kita akan lanjutkan pada isu-isu strategis kontemporer, dan terakhir kita akan membahas teknik analisis isu. Bagian pertama, kita akan membahas tentang perubahan lingkungan strategis. Bagian ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama berbicara tentang individual, lalu akan melanjutkan pada tingkat keluarga, dilanjutkan pada tingkat komunitas, kelompok-kelompok tertentu, hingga kepada masyarakat secara nasional, dan pada akhirnya akan berbicara tentang kelompok perubahan di tingkat internasional atau global. Oleh karena perubahan yang terjadi pada tingkatan-tingkatan tadi, maka seseorang perlu memiliki modal insani. Modal insani tersendiri ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama modal intelektual, lalu modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika dan moral, dan yang terakhir berbicara tentang modal kesehatan fisik dan jasmani. Modal intelektual berbicara tentang tingkat intelijensi seseorang. Modal emosional berbicara tentang kemampuan seseorang mengelola perasaannya. Modal sosial berbicara bagaimana seseorang berinteraksi satu dengan lainnya, dan modal ketabahan adalah kemampuan seseorang dalam menahan diri dan kesabaran dalam dirinya. Lalu kita berbicara tentang modal etika. Di sini terdapat 4 faktor. Yang pertama integritas, kedua bertanggung jawab, ketiga penyayang, dan terakhir pemaaf. Modal kesehatan fisik dibagi menjadi 2. Tolak ukurnya adalah bebas dari penyakit. Itu untuk tolak ukur kesehatan. Lalu ada tolak ukur kekuatan fisik yang berupa beberapa aspek. Pertama tenaga, kedua daya tahan, ketiga kekuatan, lalu kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Selanjutnya kita akan masuk pada materi isu-isu strategis kontemporer. Berbicara tentang isu-isu, sebenarnya banyak contoh isu yang saat ini sedang marak, sedang umum dapat kita temukan. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas 6 isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama bicara korupsi. Ini adalah tindakan membusukkan atau menggelapkan sesuatu yang bukan miliknya. Hal ini telah terjadi sejak masa lampau di Mesir, sama Cina, khususnya juga pada kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lampau. Ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Berikutnya berbicara tentang narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika ini dibagi menjadi beberapa golongan yang berbeda-beda tergantung kriteria masing-masing, dan sifatnya membuat orang menjadi ketagihan karena digunakan melebihi dari dosis yang dianjurkan. Selanjutnya kita masuk pada bagian terorisme, yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror secara meluas dan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme dan radikalisme ini berhubungan, karena bagaimana radikalisme merupakan suatu sikap mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan. Hal ini akhirnya menimbulkan banyak aksi brutal yang kita sebut dengan radikal terorisme. Berikutnya adalah money laundering atau pencucian uang. Adalah usaha bagaimana seseorang mencuci sumber uang yang didapatkan dari sesuatu yang tidak benar menjadi benar melalui proses-proses yang tidak tepat. Berbicara juga tentang proxy war, tentang penghilangan identitas dari suatu negara sebagai akibat dari perang antar negara lain yang punya potensi, punya kekuatan besar di belakang layar dengan berbagai cara yang mereka coba lakukan. Lalu bagian terakhir berbicara tentang kejahatan pada dunia massa. Ada beberapa contoh yang paling umum kita temukan berbicara tentang pelanggaran secara digital,
ucapan-ucapan kebencian, misalnya pada media sosial, dan yang paling umum kita temukan sekarang adalah berita-berita hoax atau berita palsu yang seringkali menggiring opini orang untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Pemerintah secara khusus sudah mencoba untuk menghadapi isu-isu kontemporer yang tadi kita sebutkan, tapi pada hasilnya banyak kelemahan yang masih belum dapat dicapai, karena cara terbaik untuk menyelesaikan isu-isu ini adalah melibatkan masyarakat. Harus dibangun budaya-budaya masyarakat dari paling mendasar agar isu-isu ini dapat dihadapi dengan baik dan secara bersama-sama. Bagian terakhir dari materi ini bicara tentang teknik analisis isu yang dibagi menjadi dua, isu kritikal dan jenis teknik analisis isu. Isu kritikal dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah current issue, yaitu isu saat ini yang merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin. Lalu emerging issue, isu yang berkembang, adalah isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu. Dan terakhir adalah isu potensial. Isu ini belum nampak di ruang publik namun dapat diindikasi dari beberapa instrumen. Dan yang terakhir, jenis teknik analisis isu dibagi menjadi 2, teknik tapisan isu dan teknik analisis isu. Teknik tapisan isu dibagi menjadi 2, AKPK, aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Yang kedua adalah USG, urgency, seriousness, dan growth. Sementara teknik analisis isu dibagi menjadi 3, yaitu mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Demikian pembahasan kali ini mengenai analisis isu kontemporer. Terima kasih.